Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Pribadi Boin. Di video kali ini adalah kelanjutan video yang sebelumnya saya upload, yaitu tentang keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi Akulaku. Di video kali ini saya akan menginformasikan ketika mengalami keterlambatan yang sudah di review di video sebelumnya, yaitu mengalami keterlambatan 1 bulan hingga lebih dari 1 bulan atau hampir mau 2 bulan. Ternyata ada sampai tim penagih datang atau debt collector yang datang. Bagaimana kelanjutannya pembahasannya? Sebelum lanjut ke pembahasannya, bagi yang baru mengunjungi channel ini, bantu channel ini berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe-nya dan juga bunyikan notifikasinya agar setiap saya upload video terbaru, teman-teman akan mendapatkan pemberitahuannya. Dan langsung saja kembali kita ke pembahasannya. Jadi ketika DC datang ke rumah, saya sudah menyiapkan handphone. Kebetulan saya lagi pegang handphone dan merekamnya. Jadi saya ada video percakapan dengan DC tersebut. Nanti saya akan review, namun sebelumnya saya akan ambil dulu kesimpulan tentang DC datang ke rumah. Yang pertama, kesimpulannya, DC datang ke rumah akan secara tiba-tiba dan dia akan mendatangi debiturnya ke alamat yang sesuai dengan yang ada di aplikasi, yaitu di alamat KTP. Jadi dia akan mendatangi dulu, mencari dulu ke alamat yang tercantum di aplikasi sesuai dengan KTP. Untuk wilayah yang didatangi yaitu wilayah Jabodetabek, karena saya berada di wilayah itu ya. Jadi saya berada di wilayah Jabodetabek, makanya ada tim lapangannya atau DC-nya. Jadi untuk wilayah di luar Jabodetabek kemungkinan juga ada, tetapi kemungkinan besarnya DC-nya sedikit, atau di wilayah pelosok yang di wilayah pelosok lebih jauh sedikit lagi, atau istilah kemungkinan besarnya jika tidak terjangkau tidak akan didatangi. Jadi yang utamanya yang berada di wilayah Jabodetabek. Lalu kesimpulan berikutnya yaitu di keterlambatan lebih dari sebulan atau hampir 2 bulan barulah ada tim penagih yang datang. Jadi kalau untuk 1 hari, 2 hari, seminggu atau 2 minggu itu belum ada yang datang. Keterlambatan 1 bulan pun, 1 bulan pun pas, atau 30 hari pun itu belum ada yang datang. Hanya ada WhatsApp saja atau pemberitahuan, ataupun hanya ancaman-ancaman saja akan datang, tetapi akhirnya tidak ada yang datang. Nah, datangnya itu pastinya secara tiba-tiba. Jadi ketika datang, kalau kebetulan lagi kita ada di rumah mungkin bisa bertemu, kalau tidak ya mungkin dia akan sebatas menanyakan saja, sebatas bertanya saja. Kalau tidak ketemu sama orangnya ya mungkin dia pergi, kalau ketemu ya mungkin ya akhirnya bisa berdiskusi. Jadi datangnya secara tiba-tiba. Kalau dia memberitahukan terlebih dahulu, seperti dia meng-WhatsApp terlebih dahulu memberitahu bahwa dia akan datang, secara logika kita bisa menghindar. Jadi kalau hanya sebatas di WA dia mau datang, itu pasti akhirnya tidak datang. Nah, terbukti dengan kedatangan yang saya alami ini, dia datangnya secara tiba-tiba, dan kebetulan saya lagi ada di rumah, jadi saya bisa menginformasikan membuat konten video ini. Nah, yang selanjutnya kesimpulannya, ketika saya tanya ID card atau kartu pengenal dia dari tim penagih dan juga surat tugas yang dia bawa, ternyata dia tidak bisa menunjukkan. Jadi dia tidak membawa surat tugas penagihan, dan juga dia tidak dilengkapi dengan ID card dia dari tim penagih mana ataupun dari pihak mana, dari pihak ketiga dari mana. Yang jelas dia hanya berkata bahwa dia dari Akulaku yang berkunjung atau mengunjungi debiturnya yang menunggak. Nah, lalu kesimpulan yang berikutnya juga, ternyata dia bilang memang tidak bisa menerima uang pembayaran sepeser apapun jika masih bisa membayar melalui aplikasi atau aplikasinya bisa dibuka. Kalau aplikasinya sudah tidak bisa dibuka, baru dia bisa memberikan kode virtual untuk membayar sesuai dengan debitur yang diinginkan. Misal dia mau bayar, ingin transfer atau melalui Indomart atau melalui Alfamart, dia akan memberikan kode virtualnya jika aplikasinya tidak bisa dibuka. Jadi untuk keterlambatan yang masih di 1 bulan dan 2 bulan ini belum sampai
lebih dari 3 bulan kita masih bisa membayar di aplikasi, ya kita bayar saja di aplikasi. Bahkan lebih dari 3 bulan atau 6 bulan pun kita kalau masih bisa dibayar di aplikasi, bayar di aplikasi. Karena pihak penagih pun mengatakan tidak bisa menerima uang pembayaran dan menyarankan pembayaran tetap di aplikasi selagi masih bisa dibuka aplikasinya, kecuali aplikasinya tidak bisa dibuka, kesulitan mendapatkan kode virtual akun pembayaran, barulah dia bisa membantu memberikan kode pembayarannya. Untuk WA yang sebelumnya dia bilang mau menjemput dana atau segera siapkan dana pelunasan, ternyata itu hanya sebatas WA saja, sebatas ancaman saja. Terbukti ketika datang tidak seperti itu, dia hanya meminta agar ada pembayaran saja di 2 hari ke depan ataupun 3 hari ke depan. Hanya sebatas itu, dia meminta agar debiturnya melakukan pembayaran saja, tidak ada pemaksaan ataupun pengambilan secara paksa dana pelunasan. Kalaupun terjadi hal seperti itu, terjadi pemaksaan ataupun DC bersikap arogan, kalian bisa meminta bantuan kepada yang ada di rumah, ataupun kalian bisa merekam hal tersebut untuk dilaporkan ke pihak OJK. Bagi teman-teman yang penasaran tentang DC atau tentang tim penagih dari Aku Laku, kalian bisa simak video hasil dari rekaman ketika DC datang ke rumah yang saya alami. Kalian bisa simak videonya sampai habis untuk sebagai bahan informasi dan juga bahan untuk kalian agar siap lagi ketika mengalami hal yang sama, atau ketika kalian suatu saat kedatangan DC yang sedang mengalami kegagalan bayar. Kalian bisa lihat video ini agar kalian lebih bisa mempersiapkan diri dan juga bisa memperkuat mental kalian. Oke, langsung saja kalian simak videonya sampai habis. Kalau ini maaf ya, kalau supaya prosedur boleh lihat ini ID-nya. Waduh, bener kita lagi nanti buru-buru bang ya? Gitu, ya. Iya, tapi kan Iya betul lah, ini iya, kan segala macam surat iya, tugas gitu ya. Iya, surat tugasnya. Iya betul. Bukan berarti saya nggak mau menerima, saya juga Betul. udah tahu. Iya. Dari segi apa? Juga ya. Intinya seperti itu kalau saya. Gitu. Kalau pembayaran pasti saya melalui aplikasi. Ya iya, justru kita sarankan untuk bayar aplikasi gitu. Kita nggak bakal menerima uang spesial pun nggak menerima. Gitu. Iya. Andai kata dia nggak punya bisa pakai aplikasi, saya buatin kodenya, mau bayar mana, Indomaret, Alfamaret, ataupun transfer bank gitu. Kita memang tidak diharuskan untuk menerima uang tunai gitu Pak. Nanti kita kalau dia nggak bisa si nasabah nggak bisa buka aplikasinya, mungkin hilang atau segala macam, nah kita buatin pembayaran. Iya. Gitu, iya, kalau menurut saya, kepribadian saya sih mendingan ya saya sih minta banyak kalau bisa dibayar dulu juga besok atau lusa, kalau saya boleh dibayarin, udah nextnya ke depan jika itu mau ada uang lagi ya nggak masalah mungkin bisa. Iya, saya ya kalau ada uang bisa nih, saya minta banyak nih, biar dulu aja lusa nih 500.000 bisa berkapasnya kan, dibayarin 500.000, nanti bisa entah itu akhir bulan atau kapan, udah nggak masalah. Kan dari aplikasi juga kita kan bisa tahu nominal minimal pembayarannya. Iya, gitu. Iya, di minimal, di maksimal ini udah tahu. Iya. Dan pasti saya akan lebih tahu gitu bayarnya mau berapa dulunya. Mungkin kalau dari Bapak mungkin pengennya sampai kelar ya. Saya pun mau ya. Iya. Saya pun mau, cuman kan Iya. untuk saat ini kan belum bisa. Mungkin kedepannya mah kan diusahakan. Artinya ya itu aja. Ya saya sih nggak minta semuanya Mbak, kalau bisa diusahain tolonglah. Ini ada apa hari ketemu ya? Iya. Jumat lah, bayar dulu aja Rp5.000 untuk lapangan deposit. Udah nanti bisa ke depan apa mau kembali silakan, mau bulan lagi nggak masalah. Siap. Cuman saya minta yang nggak besar lah, Rp5.000 yang besar ya, kalau nggak ada nggak ada. Iya. Kita Rp5.000 hari Jumat yang bayarkan. Ekstra minta itu akhir bulan ataupun mau bayar lagi awal bulan nggak masalah bagi saya. Siap. 2 bulan ke sini, 2 bulan yang kayak saya telat itu ya kendalanya itu aja intinya. Bukan berarti lalai atau bukan berarti lalai, itu intinya kan kemarin juga saya sempat bayar walaupun cuma 100.000 misalkan. Di WA udah beberapa kali, emang bukan berarti saya ngabaikan juga kalau di WA. Karena saya buat apa kalau misalkan berargumen, intinya tetap saya harus bayar. Makanya saya jawab dengan simpel aja,
waktu kapan ya. Intinya kalau ada uang saya bayar di aplikasi, walaupun misalnya jelasnya kapan ya. Kalau ada uang hari ini juga pasti dibayar gitu kan istilahnya gitunya. Cuman ya untuk pihak dari abang mungkin nggak mau tahu hal itu ya, penting ya pengennya ya dibayar ya. Intinya itu aja jawaban saya mah. Kalau untuk saat ini ya belum ada, 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan ya diusahakan gitu ya kan. Tiap hari pun saya berusaha ibaratnya gitu. Sampai risiko akhirnya juga saya udah tahu gitu. Kalau misalkan risiko akhirnya saya sampai nggak kooperatif, sampai misalkan sampai akhirnya saya kena BI checking, itu udah saya siap resikonya. Cuman untuk sampai situ saya tetap ngejaga jangan sampai kayak gitu. Saya juga nggak mau kalau sampai kayak gitu, karena kedepannya iya, karena kedepannya juga kan nanti kan resikonya buat saya sendiri ya lumayan. Jadi nanti ya itulah resiko BI checking kan, saya juga udah paham lah gitu ya. Kalau suatu saat saya mau gunakan pembiayaan fintech lain, saya ada perlu misalkan kan jadi susah gitu kan. Kalau dari aturannya kan mungkin sekarang entah udah masuk apa belum, saya juga belum benar. Yang penting yang saya tahu di mana 90 hari itu ya emang masih proses gitu, masih proses ya kunjungan mungkin dari Bapak, atau misalnya proses mau masuk ke Slik saya juga kurang tahu. Cuman saya ngejaga sampai itu kan sekarang baru 1 bulan, 1 bulan berapa hari lah, mungkin mau berjalan 2 bulan. Nah mungkin dari 3 bulan itu mungkin ya kalau saya sekarang usahakan ya insya Allah bisa sebelum sampai 3 bulan saya udah bisa kelar, bisa mau ngelarin lah gitu. Nggak ada kendala lagi. Kalau dari nominal juga saya udah tahu, udah beberapa kali saya udah sering mantau aplikasinya. Kalau ada uangnya saya masukin, saya bayar gitu ya. Untuk saat ini itu aja. Nomornya masih nomor yang aktif sesuai di aplikasi ya? Wah, nomor saya selalu on, enggak. Ini bentar dulu ya Bang, saya minta sih ya kalau bisa diusahain Jumat lah, ada Rp50.000, saya ke depan cicil lagi mau berapa, itu doang gitu Bang. Tolongin itu aja lah. Siap. Saya mengerti aja. Iya siap. Ya saya juga paham tentang tugas abang ya. Ya. Kita sama-sama mengerti kondisinya. Iya. Nggak, saya nggak tahu juga tuh ya. Tahu-tahu udah ada kabar sini yang pas lagi pas aja. di rumah nih. Ya bang ya. Ya sama-sama.